harus dibersihkan. Dan ini kita review kopi borbor yang sudah dipangkas ya. Tingginya sekitar 1,30 meter ya. Ini yang satunya lagi. Dimana kami memotong anak cabang dari induknya ini, dan cabang induknya ini dibiarkan, nanti akan tumbuh lagi cabang-cabang seperti cabang-cabang, anak-anak cabangnya akan banyak lagi ya. Di sini udah berapa kami potong? 1, 2, 3, 4. Yang ini juga ya. Ini berarti ininya, yang ini yang cabang induknya ya. Ini cabang yang lain kita potong. Dan ini dia bekas dari kita potong tadi. Ini ya. Ini juga, dan kita mau lihat yang sedang dipotong ya. Dimana waktu yang tepat untuk memotong atau membersihkan cabang-cabang yang tidak perlu ini, seperti bulan-bulan 1 atau bulan-bulan yang tidak banyak curah hujan ya, seperti sekarang mengarah ke musim kemarau. Dan ini nantinya kopi borbor yang akan kami bereskan lagi. Kami akan potong cabang-cabangnya sehingga dia menjadi seperti batang ini ya, rapi dan mudah dirawat. Kita mau melihat bagaimanakah cabang yang akan dipotongnya ya. Kita harus melihatnya dari bawah. Lihat dari bawah, ya, gambar pohon kopi borbor. Tingginya ini tinggi 101,5 meter ya. Nah, nantinya cabang-cabang ini dia cabang induknya, dan ini cabang yang akan kita potong. Cabang yang tidak perlu kita potong, dan cabang ini yang akan kita selamatkan. Nanti akan muncul cabang-cabang yang lain lagi ya, yang baru. Dan ini juga ya, nanti kita potong cabang yang banyak di sini bertumpuk nih. Kita akan rapikan, kita akan pilih nanti cabang induk yang asli ya, yang itu yang akan kita rawat. Ya, batang kopi yang harus kita, atau cabang batang kopi yang kita potong nanti ya, karena ini sudah lama, sekitar 2-3 tahun tidak dibersihkan, dan sekarang akan kami bereskan ya. Ini yang sudah bereskan tadi. Mari kita lihat cara pemangkasannya ya. Pangkas dulu cabang-cabang yang tidak perlu.
kita pilih-pilih dulu sebelum kita memotongnya ya, karena cabang-cabang itu banyak sekali yang mirip-mirip ya. Karena cabang-cabang baru itu sangat banyak ya, dan membuat cabang-cabang yang lain jadi bertumpuk, sehingga menyulitkan jikalau kita lagi pas waktu memanen ya. Oleh karena itu diperlukan pemangkasan kalau sudah minimal setahun 2 tahun pertumbuhan kopi ini. Dan apabila sudah dipotong habis seperti yang kita lihat tadi, nantinya itu akan tumbuh lagi cabang-cabang yang baru, dan cabang tersebut selama 3 bulan ke depan akan kita kontrol, dan kemudian 3 bulan selanjutnya akan tumbuh, diprediksi akan tumbuh bunga dan juga buah-buah ya, buah yang baru. Nah, ini dia yang sudah kita potong, sudah kita gergaji ya, alatnya gergaji. Nah, kita lihat yang tadi itu, yang berarti yang ini dia nih cabang induknya, dan cabang yang lain, cabang yang baru tumbuh, yang mengganggu proses pernapasan bagi pohon kopi tersebut ya. Oleh karena itu kita harus memotong cabang-cabang yang tidak perlu, dan hasil buahnya pun akan meningkat ya. Dimana waktu-waktu sekarang ini cocok untuk dilakukan pemangkasan kopi ya. Di saat buah kopi belum tumbuh bunga, jadi kita tidak sayang memotong yang tidak berbunga ya. Dan kami sudah sebulan yang lalu memupuk. Kami memupuknya setahun 2 kali ya, dimana di bulan 12 dan di bulan 6. Pupuk yang diberikan pada pohon tersebut di urea, ponsa, yang ditaburi saja di bawahnya sedikit-sedikit dan merata ya. Dan ini akan tumbuh lagi cabang-cabang yang baru lagi. Di sini akan lebat lagi sekitar 3 bulan ke depan, dan 3 bulan selanjutnya akan tumbuh lagi bunga-bunga ya. Dan di bulan 12 nanti diprediksi akan banyak lagi buahnya, akan berbuah ya, akan dipanen. Untuk 1 atau 9 bulan 10 bulan ke depan kita lakukan perawatan ya. Dan ini yang contoh yang sudah bertani kopi ini sudah cukup makmur kami, dimana harga kopi sudah stabil